Nah dari situ waktu itu saya berpikir, nih kayaknya mantap juga nih aset digital gitu ya, nggak punya offline store, tidak punya toko di mall-mall, tapi bisa berbisnis gitu. Nah, mulailah saya tertarik bahwa ternyata media digital ini bisa menjadi salah satu aset kita juga nih. Ketika traffic itu datang, padahal nih niatnya saya cuma cerita ketika saya lagi ngopi doang, ternyata audiens banyak. Maka brand itu gitu ya, pemilik-pemilik produk juga akhirnya melirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Indonesia, tempat ngobrol santai yang bikin naik level. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih, Ko Samsul. Iya, ini orang yang paling susah dicari. Wah, kenapa bisa gitu? Iya, kayaknya dia dalang dari semuanya. Maksudnya dalang dibalik kesuksesan para trainer. Iya. Jadi kalau dengar trainer-trainer hebat-hebat tuh gitu ya. Ini dalang dibaliknya ya. Dalang dibaliknya ya. Aktor intelektualnya ini ya. Yes, namanya Mas Rian Mauladi. Yeay. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beruntung banget nih Podcast Indonesia bisa menghadirkan seorang Mas Rian di sini. Betul sekali ya. Terlalu surplus nih Mas Samsul. Berlebihan nih. Terlalu surplus ya. Bapak banget di Jogja ya. Bapak-bapak sekali. Kirain surprise ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mas Rian. Makasih Mas Samsul udah diundang. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu yang dari kegiatan yang sedemikian padat ini. Luar biasa. Berapa demo kemarin? Ya, dia mau masak maksudnya ya. Dia mau masak ya. Saya tugasnya di sini nyapuin mulu ya. Baik. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Ko Samsul? Nah, karena ada Mas Rian ini salah satu pakarnya di digital. Ya. Digital. Ngomongin digital itu pakarnya Mas Rian lah. Jadi Podcourse ini salah satunya itu karena terinspirasi dari peralatan-peralatan Mas Rian. Aku dulu bagaimana aku bisa punya podcast dulu di sebelum podcast YouTube ya. Ada dulu podcast yang masih audio yang memang murninya podcast ya. Ya aku udah buat dari 2019 itu terinspirasi dari Mas Rian. Belajarnya dari dia. Masya Allah ya. Jadi memang betul ya, di balik para trainer itu ada sosok Mas Rian di belakangnya ya. Produsernya Mas Rian ini ya. Iya, dia yang ya pokoknya yang ngarahin jadi di belakang panggungnya. Yang muncul mah dia nggak kelihatan. Gitu. Luar biasa. Berarti hari ini kita mau ngomongin aset digital nih ya. Ya, kita ngomongin tentang aset digital. Ngomong sama Mas Rian nih. Yuk, silakan Mas Istri. Langsung dilempar ya. Kalau kita ngomongin aset digital nih, Mas Rian dan juga Ko Samsul kan banyak para level up people ya yang kayaknya mereka sekarang udah asik kerja nih. Ada yang levelnya leader, ada yang karyawan yang bisa jadi belum punya awareness tentang ternyata mereka itu udah punya aset dalam dirinya. Terus gimana caranya kemudian kompetensinya, cerita-cerita suksesnya, portofolio itu juga diceritain di aset digital. Ini kayaknya jadi sesuatu yang menarik ya. Karena ujungnya nanti bisa jadi cuan. Itu ujungnya ya. Ujungnya bisa jadi cuan. Tapi asetnya dulu dikenali Asetnya dulu dikenali. Nah, ini gimana nih Mas Rian? Mas Rian dulu. Aset digital. Mas Samsul sebelumnya Mas Bisri. Jadi mungkin aku cerita awalnya dulu kali ya. Siap. Kenapa aku nyemplung di digital marketing atau katakanlah digital gitu ya. Jadi mungkin dulu tahun 2012-an gitu. Aku kebetulan sekolah, terus tesisnya itu. Oh, jadi sekolahnya kebetulan. Salah ya? Salah berarti ya. Waktu itu kebetulan tesisnya itu Brodo, mungkin tahu ya. Brodo sepatu gitu ya. Jadi kalau misalnya pantes gitu ya. Sepatunya Brodo gitu mulu ya. Jadi waktu itu karena kebutuhan tesis, aku sempat riset tuh. Jadi waktu itu aku interview salah satu manajer marketingnya di Brodo. Jadi ya karena kebutuhan ini ya, tesis tadi. Tesis.
di dalam riset itu aku ngelihat waktu itu Brodo itu belum punya outlet offline. Jadi waktu itu cuma ada 2, itu pun kecil banget. Yang di Kemang di Bandung sama di Kemang. Okay. Kecil banget kan kecil ya, banget, mungkin kalau saya tahu cuma 2 kali 3 lah. Pertanyaan besarnya kok bisa gitu ya? Dia berbisnis padahal nggak punya outlet. Sementara kita tahu tuh kalau bisnis tuh modal utama kan apa sih? Outlet lah, produk fisik ya, showroom dan lain-lain. Singkat cerita, pas aku istilahnya riset itu, mereka ternyata menggunakan media digital. Nah ini kita tadi mungkin kaitannya nanti sama aset digital gitu ya. Zaman itu tapi masih nggak seramai sekarang. Jadi waktu itu mereka punya Facebook, jadi masih fanpage. Gitu ya. Terus pakainya BBM kalau nggak salah. BBM, BlackBerry Messenger. Betul, BlackBerry. Nah dari sana saya sempat tanya segala macam, betul. Jadi ternyata mereka itu berjualan menggunakan jalur distribusi digital. Tahun itu seperti sekarang gitu ya. Tahun itu nggak seperti sekarang. Kita ngelihat belum ada lah bisnis yang semasif itu menggunakan media digital. Karena waktu itu Brodo sempat masuk ke websitenya Facebook, bahwa mereka cukup banyak mengutilisasi fitur-fitur yang ada di Facebook gitu ya. Nah dari situ waktu itu saya berpikir, nih kayaknya mantap juga nih aset digital gitu ya, nggak punya offline store, tidak punya toko di mall-mall, tapi bisa berbisnis gitu. Nah mulailah saya tertarik bahwa ternyata media digital ini bisa menjadi salah satu aset kita juga nih dalam berbisnis. Konteksnya waktu itu bisnis ya. Nah, semenjak itu saya mulai mendalami tuh. Waktu itu kursus digital marketing belum banyak lah. Jadi waktu itu saya ambil sertifikasi online di luar gitu ya, beberapa sertifikasi. Mungkin kalau misalnya boleh sebut nama itu digitalmarketer.com. Di sana tuh diajarin tuh gimana kita mulai dari bikin istilahnya dulu bukan content creator lah, kita nyebutnya content marketing gitu ya. Kemudian sosial media marketing segala macam, masih general, nggak sedetail sekarang. Dari sana baru tuh mulai senang akhirnya ngelihat bahwa digital itu ternyata nggak main-main. Makin kesini. Itu tahun berapa sorry? 2012-an kan. 2012. Orang masih awam banget sama digital di Indonesia ya, apalagi betul. 2012-an gitu ya. Sampai saya ikut kursusnya itu di 2015 kalau nggak salah. 2015 2016 baru ada tuh. Nah, waktu itu memang yang masih banyak ya Facebook ya. Facebook tadi ya. Facebook, kemudian kalau buat bisnis itu Facebook doang sih waktu itu. Makin kesini waktu itu akhirnya saya mulai tuh. Dulu aset digital itu orang kenanya kalau ada namanya Ahira, mungkin anak-anak jadul internet marketer. Ahira tuh tau dia dulu pokoknya jualan lewat internet, bisnis lewat internet gitu ya. Anak-anak nyebutnya namanya internet marketer dulu. Jadi ada afiliator segala macam gitu ya. Nggak sekarang content creator, masih yang orang belum bikin produk gitu. Bisanya jualin produk orang dari Clickbank, dari luar kebanyakan. Nah, afiliator gitu afiliator dari luar. Nah, singkat cerita gitu ya, saya mulai ngedalemin sampai akhirnya sekarang gitu. Nah, dari sana tuh saya berkesimpulan bahwa ternyata memang betul bahwa aset digital ini jadi penting buat kita untuk istilahnya saluran distribusi menjual produk kita. Ini kalau produk kan bisa macam-macam. Bisa macam-macam ya. Betul. Jadi bisa produk fisik, bisa kemampuan, jasa dan lain-lain ya. Nah, dikaitkan dengan fenomena yang sekarang itu tervalidasi itu gitu. Benar bahwa orang itu sekarang ketika berbisnis apapun bisnisnya gitu. Kayaknya ketinggalan kalau nggak masuk digital. Nggak masuk digital. Kenapa gitu ya? Salah satunya menurut saya yang paling jadi kata kunci adalah digital itu membuat bisnis kita tuh borderless. Dulu misalnya Mas Samsul gitu ya punya bisnis jus atau bisnis laundry gitu ya. Mungkin yang tahu cuma sekitaran rukonya doang. Tapi ketika masuk ke digital, punya fanpage, punya akun Instagram, benar. akhirnya banyak orang yang tahu. Gitu ya. Visibility-nya makin luas ya. Betul. Nah, makin itu terlihat. yang nggak dimiliki oleh media atau aset yang fisik gitu ya. Karena sifatnya mau di mall sebagus apapun, mungkin yang datang ke mall itu cuma orang-orang sekeliling situ doang. Betul. Dan yang lihat cuma yang datang. Betul. Nah, akhirnya
mulai sejak saat itu tuh saya mulai ngedalemin macam-macam, dan memang yang tadi Mas Samsul bilang gitu ya, saya mungkin lebih banyak ngebantu orang lain tuh untuk meng-create dia punya aset digital gitu. Kurang lebih sih latar belakangnya kayak gitu sih, Mas Samsul. Oke. Menarik ya Mas Rian, Bro Bisri. Jadi bener banget bahwa tadi Mas Rian bilang ya apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang kayaknya hampir semua bisnis ujung-ujungnya dia publish digital ya. Iya, betul. Sosial media atau apapun gitu ya. Tapi konteksnya adalah digital karena memang tadi borderless tadi. Nah, Mas Rian, kalau begitu, kalau misalnya kita berbicara tentang aset digital, apa sih yang dimaksud dengan aset digital? Oke. Baik, jadi sebenarnya aset digital itu kalau buat saya gitu ya, ini adalah media di mana kita nanti menggunakan media ini untuk mendelivery message kita. Nah, sebenarnya kalau kita bicara marketing secara umum gitu, ini mirip-mirip nih. Jadi setiap bisnis itu pasti akan punya 3 aspek gede. Yang pertama adalah market. Market. Setiap bisnis akan punya market, termasuk trainer misalnya. Siapa target marketnya? Nah, dari target market itu nanti akan kita identifikasi apa interestnya, apa kesukaannya dan lain-lain. Aspek yang kedua adalah produk. Produk ini juga mungkin nanti akan disesuaikan dengan market. Kalau zaman dulu kan gini, orang punya produk baru cari market gitu ya. Kayak gitu kan zaman dulu kan. Bikin dulu produknya, mau fisik mau apa baru dicari siapa yang beli gitu. Sekarang orang udah nggak gitu tuh. Dia bikin marketnya dulu menggunakan sosial media. Nanti dia membuat interaksi, baru dilihat ada kebutuhan apa di marketnya itu, baru bikinin produknya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaannya Mas Samsul, sebenarnya aset digital ini akan tergantung dari siapa target market yang ingin kita sasar. Tapi memang secara umum ada beberapa jenis aset digital. Mungkin yang paling gampang atau yang paling umum adalah yang pertama website. Website ini sebenarnya kalau zaman sekarang lebih kepada etalase sih. Etalase kita kalau nyari brand itu pasti akan cari website, lebih ngelihat ada nggak sih bisnisnya, bener nggak sih, gitu ya. Bisa melakukan apa, jual produknya apa dan lain-lain. Tapi website ini sifatnya tidak interaktif. Karena betul. Satu arah. Makanya saya bilang etalase. Lebih ke menampilkan pajangan doang, mewajibkan aja portfolionya, mungkin testimoni segala macam. Nah, di zaman era digital sekarang, kecenderungan orang tuh ingin berinteraksi, bertanya, gitu ya, membandingkan dan lain-lain. Maka dibutuhkan media lain yang bisa dua arah. Yang paling gampang sekarang sosial media. Maka dari itu sosial media menjadi penting, menjadi salah satu aset untuk kita berkomunikasi sebenarnya. Karena bisa aset kita bersosialisasi juga namanya sosial media kan. Betul. Nah, dikaitkan dengan siapa target marketnya. Nah, ini akan menentukan aset digital mana atau platform mana yang mau kita pakai. Yang mau dioptimasi ya. Yang mau dioptimasi. Beda-beda ya? Bisa beda-beda. Gimana? Boleh bisa disampaikan kah? Bedanya apa? Atau mungkin kalau yang ini memang untuk siapa, yang ini untuk siapa gitu ya. Jadi secara umum memang sebenarnya sosial media itu kalau kita ngomong kategorinya gitu ya, segmen marketnya tuh beda-beda. Contoh kalau misalnya yang paling umum misalkan gitu saat ini yang lagi rame ini TikTok misalkan. TikTok. Kecenderungan, walaupun nggak semua gitu ya, kecenderungan orang-orang yang main di TikTok adalah orang-orang yang pengen ngelihat hiburan sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu pengen serius-serius. Maka konten-konten yang sifatnya mungkin entertaining, lucu segala macam tuh lebih cenderung diminati. Nah, kita kalau mau menggunakan TikTok bisa nggak? Bisa banget. Gimana caranya? Maka konten-konten kita harus relevan dengan apa yang diinginkan oleh audiens yang ada di TikTok. Walaupun kontennya edukasi. Jadi kita bisa sesuaikan tuh. Mungkin tadi edukasi yang menghibur, yang ada lucu-lucunya, yang nggak serius-serius banget dan lain-lain. Yang kedua, misalkan Instagram. Instagram memang cenderung fokus pada visualitas. Kalau ngomong video berarti kualitas dari videonya, editingnya dan lain-lain, termasuk audionya. Atau mungkin kalau ngomong foto berarti dari fotonya. Estetik ya. Maka apa nih yang harus kita lakukan? Konten-konten kita juga harus mengarah ke sana. Kalau edukasi mungkin gitu ya,
bisa dengan kalau kemarin sempat di 2003 2004 mungkin dari tahun 2000 sih sebenarnya karusel itu membooming tuh. Semuanya karusel semua. Betul. Nah, itu juga sebenarnya salah satu yang bisa kita jadikan parameter ketika konten kita mungkin nggak bisa di satu halaman dengan satu caption, kita bikin bentuknya karusel dan seterusnya. Yang terakhir apa? LinkedIn misalnya. LinkedIn ini kita tahu mereka orang-orang profesional gitu ya. Mungkin yang lebih formal itu adanya di LinkedIn. Maka siapa nih yang mau kita sasar? Berarti orang-orang yang memang mungkin obrolannya lebih serius ketimbang di TikTok ataupun di Instagram gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan interest audience kita dengan gitu ya aset yang mau kita pilih. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan kita nih, saya produknya nih apa nih? Misalkan training, kita lihat trainingnya itu buat siapa. Kalau misalkan targetnya adalah corporate gitu bisa jadi cocoknya di LinkedIn. Karena memang secara nature gitu, secara natural di LinkedIn ini lebih formal. Kalau ngomong knowledge-nya juga mungkin agak lebih tinggi dibanding dengan platform lain. Betul. Kalau mau share edukasi gitu ya segala macam ini lebih terstruktur lah. Kalau mungkin training tapi target marketnya emak-emak nih yang mau bisnis gitu ya. Bisa jadi mungkin bisa pakai Instagram atau mungkin TikTok ya. Nah, ini tergantung banget walaupun sama-sama produknya training tuh. Betul. Aset digitalnya bisa kita sesuaiin Mas Samsul, Mas Bisri. Menarik baik. Mas Rian, Bro Bisri tadi kita dengar penjelasannya ya. Betul. Bro, boleh mundur dikit biar saya terlihat tampan. aman di sana ada ya. Jadi kalau dilihat ya tadi penjelasannya Mas Rian tadi poinnya berarti beda-beda nih. Berarti kita perlu lihat dulu. Nah, kalau saya ingin melihat dari sisi yang lain Mas Rian. Artinya kan sekarang banyak juga yang sudah punya Instagram, dia punya TikTok gitu ya. Dia bikin channel YouTube ya. Tapi ya nggak dijaga, artinya nggak dirawat gitu ya. Karena kadang-kadang juga lihat ya udah ini siapa nih gitu. Pas kita lihat ya postingannya seadanya gitu kan. Artinya memang tidak dirawat. Ya mungkin juga ya. Apakah mungkin ini pertanyaan nih. Apakah mungkin memang belum banyak orang yang menyadari bahwa punya aset digital tuh berharga? Iya, betul. Iya, memang sebenarnya tergantung dari orang itu sendiri. Jadi kadang-kadang betul yang tadi Mas Samsul bilang, kadang-kadang orang nggak aware bahwa media digital itu bisa kita jadikan aset. Cenderungnya kebanyakan orang menggunakan media digital itu hanya untuk fun-fun aja. Betul. Jadi contoh, dia buka YouTube gitu ya, misalkan saya deh gitu. Cenderungnya tuh males cari yang serius-serius gitu cari review gadget segala macam gitu. Nah, atau misalnya buka TikTok gitu atau buka Instagram. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu ya, misalnya tadi kita sebagai orang yang memiliki produk entah itu fisik, jasa ataupun apa gitu ya. Maka kita bisa lihat dari angle yang lain bahwa setiap apa yang kita lakukan ketika kita dokumentasikan dan itu kita posting, itu ternyata bisa membangun kredibilitas kita di area itu tuh. Contoh Mas Samsul nih atau Mas Bisri misalnya public speaking gitu ya. Ternyata selama ini Mas Bisri itu cuma ya udah ngajar aja tanpa ada dokumentasi gitu ya. Mungkin ya foto cuma ada di handphone doang nggak diposting. Tapi kalau ternyata potongan-potongan pas lagi ngajar gitu ya, potongan-potongan pas lagi beraktivitas di area sebagai trainer itu diposting tentunya dengan konteks yang pas gitu ya, misalkan memberikan tips gitu ya, atau ada value yang mungkin bisa didapat, maka itu bisa jadi tadi meningkatkan kredibilitas. Kalau ngomong bahasa sekarang authority ya. Mungkin awalnya kalau baru satu konten nggak terasa, dua konten nggak terasa, tapi lama-lama gitu ya, ketika orang bertanya, emang Mas Bisri udah di mana aja ngajarnya? Emang Mas Bisri ngajarnya apa aja? Itu bisa kita jadikan apa ya, referensi untuk mereka lihat. Kita tuh udah ngapain aja. Orang jadi kenal, jadi tahu, kemudian bisa jadi masuk ke top of mind-nya mereka gitu. Betul. Karena kemarin ini pengalaman pribadi. Saya beberapa kali gitu ya dapat permintaan dari klien, itu ditanya, boleh lihat gak pas lagi ngajar? Benar. Boleh lihat gak pas lagi ngajar? Gitu ya. Nah, untuk teman-teman trainer atau mungkin yang profesinya secara visual bisa dilihat oleh klien gitu ya, biasanya
mereka pasti akan mempertanyakan itu. Betul, kalau kita punya aset betul, digital, wah enak banget. Kita tinggal gitu nge-share aja ya. Betul. Oke. Nah, video YouTube dan lain-lain. Betul. Nah, saya jadi penasaran nih, Coach Samsul sama Mas Rian. Kalau tadi kan kita banyak lebih ngebahas VOV trainer ya. Nah, kita pengen ke level of people yang lebih ke masih karyawan, yang dia punya sosial media. Terus cuma posting gitu kan, atau ikut-ikutan. Oh, sekarang lagi warna merah, pink dan hijau gitu ya. Nah, ikut-ikutan gitu kan. Terus kemarin lagi demo ikut-ikutan. Nah, gimana kemudian kesadaran apa yang perlu mereka miliki nih biar kemudian mereka bisa optimasi nih kan? Mereka kan, Mas saya mah udah nyaman kerja, ngapain saya posting gitu kan? Kalau trainer mah emang kebutuhan jualan gitu. Nah, ya, jadi sebenarnya gini, yang menarik di era digital ini ternyata informasi itu bisa jadi komoditas. Oke. Informasi menjadi komoditas. Menarik. Contohnya apa? Mungkin dulu gitu ya, orang itu nggak terlalu aware dengan hobi tertentu. Betul. Gitu ya. Tapi dengan melihat bahwa hobi itu menarik gitu ya, kok kayaknya lucu, kok kayaknya seru gitu ya. Contoh nih, saya belakangan ngulik kopi misalkan. Kopi nih. Nah, beberapa orang yang suka kopi dulu mungkin nggak ngerasa apaan sih ngopi itu pakai di video-videoin gitu ya. Betul. Nah, beberapa sekarang orang tuh udah mulai membuat istilahnya apa ya, rekaman aktivitas dia waktu ngopi. Ketika dia nge-grinding, ketika dia melakukan apa ya, mungkin manual brew, bikin espresso, nyoba beans A, beans B. Ketika itu diceritain gitu ya, diposting, ternyata tuh banyak juga orang yang mungkin gitu ya, lagi di hobi yang sama dan merasa itu bermanfaat. Apa yang bisa kita lihat? Ternyata informasi tentang bagaimana menyeduh kopi yang bagus, bagaimana memilih beans yang enak, bagaimana cara nuang segala macam itu ternyata bisa dikulik gitu. Dan kalau kita lihat di beberapa content creator sekarang, karena sekarang ada juga bisnis afiliator, ketika traffic itu datang, padahal nih niatnya saya cuma cerita ketika saya lagi ngopi doang, ternyata audiens banyak. Maka brand itu gitu ya, pemilik-pemilik produk juga akhirnya melirik. Jadi saya mungkin ceritain di beberapa content creator yang saya follow juga gitu. Saya follow beberapa content creator kopi ini terutama. Ini dari yang benar-benar masih dari nol lah, dia cuma cerita, dia cuma pengen mendokumentasikan aja. Tapi karena memang dia rapih gitu ya, ceritanya rapih, terstruktur, orang banyak tuh yang nanya. Sampai sekarang, tadinya dia cuma manual brew, cuma pakai saringan, teko, air panas. Sekarang udah di endorse sama mesin kopi, brand mesin kopi gitu ya. Dan itu saya tanya sendiri gitu, ini endorse ya Mas? Iya Mas, aku dapat gitu. Jadi ternyata dengan apa ya, membuat rekaman yang posting, membuat cerita, sharing experience itu membuat authority-nya dia terbangun. Bahwa ketika ada traffic ternyata bisa dimonetize, itu sesuatu yang lain lagi gitu. Betul, tapi artinya apa? Aktivitas dia melakukan rekaman tadi, memposting tadi, ternyata membuat orang gitu ya tertarik. Betul. Makanya memang kalau kita bicara terus seperti apa nih yang sebaiknya diposting, ya memang kita lihat lagi. Kalau memang dari awal perspektifnya pengen ke bisnis, pengen dimonetize gitu ya. Kan kalau kita ngomong monetize tuh syaratnya ada 3. Pertama, ada yang suka. Nanti mau nggak mau kita cari topik apa yang kalau kita kontenin gitu ya, tadi kayak kopi nih, sekarang kan lagi tren kopi nih. Berarti memang banyak peminatnya, berarti ada nih orang yang suka. Yang kedua gitu ya, kira-kira ketika ada yang suka, ada nggak yang bisa kita istilahnya monetize untuk kita jadikan bisnis. Kalau kita ngomong kopi lagi tadi gitu ya, ini salah satu yang paling gampang adalah afiliasi nih misalnya. Maka dengan 2 aja ini gitu ya, ini udah bisa kita jadikan dasar untuk oke juga nih mulai membangun aset. Yang ketiga tentunya memang bisa di scale up sih. Kalau kita ngomong bisnis kan jangan cuma udah mentok di situ aja gitu Gimana caranya nih yang awalnya cuma cerita terus ngendorse, terus mungkin nanti bikin brand. Karena di beberapa content creator ada yang sampai dia bikin brand alat kopi sendiri. Seperti jug untuk susu, mungkin mok segala macam lah. Jadi itu sampai ke sana tuh kalau mau scale up gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bebas teman-teman
mulai dari sharing experience sebenarnya nantinya juga bisa dimonetize, tapi kalau memang mau didesain itu lebih bagus lagi sebenarnya. Oke, menarik ya. Kalau kita lihat level people, kalau ini kan tadi ngomongin tentang aset digital ya. Betul. Kalau kita ambil satu kata definisi dari aset itu sendiri, berarti kan sesuatu yang kita miliki gitu ya. Aset, kenapa digital ini menjadi sebuah aset, kan berarti ada sesuatu yang bisa dijadikan value, punya manfaat, punya nilai tertentu gitu ya. Dan itu yang kemudian tadi Mas Rian cerita, ini yang kalau kita kelola dengan benar, dia justru bisa optimal mendatangkan value bagi kita. Nah, ini juga berarti kalau kita berbicara tadi, lanjut pertanyaannya Bro Bisri tadi, kalau misalnya ini teman-teman level people yang mungkin kerja kantoran gitu ya, kerja kantoran dan juga mungkin atau mungkin kerja nggak harus kantoran ya, mungkin di tambang atau di tempat lain, intinya pekerja gitu. Betul. Kan mereka punya sesuatu. Betul ya. Betul. Artinya bisa didokumentasikan dong, skillnya mereka dan apa yang mereka lakukan. Baik, mungkin juga itu konteksnya mereka bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi lah gitu. Tapi itu juga sebenarnya menunjukkan skillnya mereka kan? Betul. Jadi yang tadi saya bilang, informasi itu sekarang jadi komoditas gitu ya. Apalagi kalau informasi itu memang terkait dengan kompetensi tertentu. Gitu ya. Kadang-kadang orang cuma sharing cerita hari-hari aja bisa jadi sesuatu tuh kalau zaman sekarang. Dengan teknik storytelling aja gitu ya, atau mendokumentasikan proses dia lagi diet dari olahraga dan lain-lain. Apalagi yang tadi Mas Samsul, mungkin orang itu punya teknik tertentu gitu. Contoh misalkan dia kerja di mana, beberapa content creator tuh ada yang dia pelaut misalkan, gitu ya. Oh ternyata kehidupan sebagai pelaut itu seperti itu. Betul. Nah di sana ujung-ujungnya nanti dia bisa juga cerita peluang yang ada di profesi ini, skill apa yang harus dibangun. Kan kalau ngomong pelaut, wih keluar negeri, ketika kamu sadar ada bisa mampir di negara tertentu gitu ya. Dari sisi gajinya dolar. Yang kayak gitu akhirnya nanti bisa membuat orang tertarik dan aset digitalnya dia terbentuk untuk menghasilkan traffic. Kalau kita bicara aset, dikatakan aset ini akan jadi benefit buat kita ketika memang nantinya akan berkembang dan mendatangkan traffic. Ketika traffic itu datang, maka ada peluang monetize di sana. Betul. Jadi saya potong nih. Jadi poinnya adalah aset ini untuk mendatangkan traffic. Poinnya di situ dulu ya. Betul. Jadi fokus utama bagaimana aset ini bisa mendatangkan traffic. Dari apa yang informasi yang kita sampaikan. Baru kemudian kita berbicara bagaimana dia bisa dimonetize. Kalau memang mau monetize. Baik monetize-nya secara sengaja, niatnya memang dari awal mau monetize atau memang tadi secara nggak sengaja ya. Cuman pengen posting bikin kopi, gimana aktivitas ngopi itu didokumentasikan gitu ya. Tapi ternyata karena dia mendatangkan traffic, kemudian dia bisa ada mungkin brand yang masuk, ada yang kemudian ajak kerjasama gitu ya. Nah ini juga level people dari sini menarik ya kalau kita lihat Mas Rian, Bro Bisri, artinya sharing informasi siapapun kita, apapun yang kita kerjakan itu adalah sebuah informasi yang bisa kita bagi. Dan poin pertamanya adalah mendatangkan traffic dulu. Nah, jadi fokusnya bagaimana level people dari aset digital yang kita punya ini, kita bisa mendatangkan traffic yang besar, yang banyak, kemudian nanti kita akan lihat gitu ya Mas Rian. Kita lihat apa yang kemudian dari traffic yang besar ini yang kemudian bisa kita monetize. Ini juga nyambung nih Bro Bisri tentang pembahasan kita di episode-episode sebelumnya. Atau di season 1 ya. Season 1 ada beberapa level people yang kita bahas tentang bagaimana sih kita perlu punya side hustle, pendapatan tambahan atau kerja sampingan lah gitu ya. Yang mungkin level people yang middle low gitu ya, yang mungkin ini nggak cukup nih gitu kan. Ini juga bisa jadi hal yang sumber pendapatan juga berarti ya? Jadi memang yang satu hal yang menarik, aset digital itu ternyata saat ini gitu ya, itu bisa kita bangun bahkan tanpa modal. Artinya tanpa modal apa nih? Kalau kita bicara sosial media gitu banyak teman-teman yang membuat konten-konten itu ya modalnya dengan modal yang ada. Tanpa modal itu memang bukan nol banget gitu ya. Bisa jadi dia hanya menggunakan handphone yang sudah dimiliki selama ini gitu ya. Minimal kuota gitu ya. Tapi kalau kita bicara platformnya, sosial medianya kan gratis. Betul. Jadi artinya kalau kita bicara jualan nih, saya baru mungkin cerita sedikit pengalaman aja nih. Beberapa hari ini saya di FYP saya tuh ada seorang ibu, rumahnya di
Depok gitu ya, tetangganya Mas Samsul. Jadi ibu ini tiap hari tuh kerjaannya nganterin anak sekolah. Aktivitas ibu-ibu biasa lah. Nah, satu ketika ini ibu-ibu muda lah ya, sama suaminya tuh suka kopi, lagi balik lagi ke kopi ini. Suka beli kopi. Ternyata dia ini, si suaminya ini, kayaknya mendingan kita cobain bikin kopi deh. Singkat cerita mereka bikin. Jadi nggak pakai alat yang bagus, bisnis kopinya bukan coffee shop. Jadi cuma di rumah dia bikin pakai alat namanya mocha pot gitu ya. Dia punya resep, dia bikin sendiri dan dia daftar di online. Jadi kayak GrabFood, Shopee Food, GrabFood dan lain-lain. Singkat cerita dia nggak punya toko lah. Nah, si ibu ini yang menarik, tiap hari dia dokumentasikan ketika dia lagi nyiapin. Udah. Awalnya itu dia mendokumentasikan aja. Jadi pagi-pagi nyiapin order, hai. Udah cuma buat ya istilahnya dia sharing aja di sosmed. Tapi ketika dia sharing, ternyata itu ada yang nanya, Kak, itu ukuran gelasnya berapa? Kak, itu alatnya pakai apa? Itu waktu awal saya ngelihat kontennya itu masih yang sederhana. Kemarin tahu-tahu saya lihat orang itu live tuh. Saya sengaja lihat live-nya, saya join. Ya, saya nggak tahu, mungkin isinya ibu-ibu semua ya kan. Tapi kalau dilihat kayaknya memang betul. Pakai kerudung aja kan. Jadi ketika saya lihat betul, jadi ternyata yang ikut live-nya itu ibu-ibu atau mungkin wanita-wanita yang di rumah yang juga tertarik pengen bikin side hustle. Nggak punya duit untuk sewa tempat, tapi pengen punya bisnis. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seputar bisnis kopinya. Live pertama itu dia cuma cerita, ini pakai ini, pakai ini. Beberapa hari berikutnya saya lihat dia live, dan yang sekarang udah beda live-nya. Apa yang dia lakukan? Dia pasang keranjang kuningnya. Dan itu dia sampaikan. Jadi dia berbisnis baru 2 bulan. Efektifnya itu rame dalam 1 bulan terakhir. Tapi rame ini cuma gara-gara satu konten FYP. Jadi setelah dia sekian lama ngonten, mendokumentasikan aktivitasnya, dia tuh nggak niat untuk mengafiliasikan produk-produk orang, cuma ya cerita aja, ini aktivitas saya gitu ya. Tapi karena banyak yang interest, ternyata setelah algoritmanya mendukung lebih banyak lagi, banyak yang tanya, dan akhirnya dia punya ide buat masang keranjang kuning. Dan tadi Mas Samsul sampaikan, mungkin orang bisa jadi kita kalau mau mulai ya mulai aja dulu. Kita nggak tahu nanti, karena tadi kebutuhan itu muncul ketika ada pertanyaan-pertanyaan kan. Betul. Beli apa, belinya di mana, daripada pusing udah dipasang deh tuh keranjang kuning. Oke. Nah, baik. Kira-kira gitu sih. Nah, menarik nih, Ko Samsul ya. Nah, saya ingin mengulitinya dari sisi ini nih. Dari sisi karyawan, kan tadi kita dapat insight menarik. Ternyata kita tuh hanya mendokumentasikan, kemudian sharing dengan story. Nah, untuk mendatangkan traffic tadi. Nah, terus gimana kalau teman-teman karyawan level people terus mikir, ngapain kayak gini aja didokumentasikan? Kayaknya orang banyak yang tahu deh. Kayak tadi tuh pelaut, Popeye si pelaut. Popeye si pelaut ya. Kayaknya ini nggak penting deh gitu ya. Nah, karena kayaknya ini standar aja deh gitu kan. Nah, gimana kemudian teman-teman tuh bisa menghapus mindset itu tuh? Nah, ini sebenarnya adalah langkah terberat untuk memulai gitu ya. Betul. Adalah yang tadi itu. Kayaknya biasa aja deh gitu ya. Benar. Ini juga sering banget kejadian gitu ya, termasuk ke saya sendiri gitu. Setuju ya. Kayaknya biasa aja deh gitu ya. Tapi memang gini, teman-teman kadang-kadang mungkin ini nyebutnya apa nih? Level up people. Oke. Jadi level up people mungkin bisa melihat gitu ya, bahwa market di luar sana itu bisa jadi nggak seperti kita semua. Maksudnya gini, mungkin kita menganggap informasi yang kita punya itu biasa, tapi belum tentu di luar sana juga menganggap itu biasa. Gitu ya. Artinya apa? Sepanjang ada value positif yang kita berikan gitu sebenarnya banyak orang yang membutuhkan. Nah, kadang-kadang hal paling gampang untuk tadi Mas Bisri bilang, kalau kita punya perasaan gitu, hilangin aja dulu, coba aja dulu. Tapi memang gini, kita juga
di zaman sekarang kan yang bikin konten udah banyak ya. Iya, betul. Udah bagus-bagus gitu ya. Benar-benar. Ya memang kalau misalnya pengen punya impact terhadap diri kita sendiri, dari sisi bisnis ataupun tadi monetize, kita juga harus punya preparation lah. Artinya apa? Minimal biasanya konten yang disukai apa? Informatif, edukatif, atau entertaining. Dari 3 poin itu kalau bisa kita pilih deh mana yang kita kira-kira paling seret. Mungkin kita nggak lucu-lucu banget gitu ya, bukan cakep-cakep banget gitu ya, enggak fotogenik banget gitu ya. Udah, jangan main di sana gitu ya. Kita cari kekuatan kita adanya di mana. Oh, kayaknya saya kuatnya dalam bercerita nih. Mungkin cerita yang mengedukasi, ya udah maininnya di situ. Gitu ya. Nah, kadang-kadang informasinya biasa. Tapi mungkin karena kita punya ciri khas tertentu, itu juga bisa membedakan. Contoh, mungkin teman-teman gitu ya bisa juga lihat content creator ada yang punya jargon tertentu ketika opening, gitu ya, atau kata-kata tertentu ketika dia membuat konten. Nah, itu juga bisa dijadikan ciri khas. Jadi kita nggak mesti takut, kayaknya udah ada deh, nggak juga gitu ya, karena banyak yang bisa kita jadikan ciri khas ketika kita mau ngebangun tadi authority di dalam sosial media gitu. Karena ciri khas itu atau konsistensi dari ciri khas itu yang nanti akan ngebentuk branding. Betul. Jadi mungkin nggak usah terlalu overthinking gitu ya. Karena yang receh juga banyak gitu. Betul sekali. Kadang-kadang gitu ya, yang receh itu juga bisa dimonetize. Tinggal kita aja. Dan itu gitu view-nya paling banyak lagi. Terbukti gitu. Terbukti ya. Betul. Iya. Baik, level people. Tapi ini menarik ya level people. Kalau kita lihat, thank you Mas Rian tadi menarik banget pembahasannya Mas Rian tuh daging banget kalau menurut gua. Jadi satu kita mulai aja dulu. Karena banyak juga yang ini udah kalau Bro bilang tadi ya, ini sudah. Ini masa sesederhana ini sih gitu. Tahu nggak apa yang membuat mereka bisa keluar dari zona itu? Subscribe. Itu yang mereka bisa lakukan pertama kali untuk keluar dari zona. Betul. Iya, subscribe ya kan? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, kenapa? Karena poin pertama adalah ketika kita sudah buat, kita buat nih, kita posting nih gitu ya. Ada orang like satu aja kan rasanya, wih, ada yang like nih. Small win. Ya, small win kan. Small win. Gitu. Jadi, wah happy nih gitu. Kemudian berarti ada dong yang merasa ini bermanfaat. Ada dong yang merasa ini juga menarik walaupun mungkin bukan sharing pengalaman, bukan sharing apa, cuman sekedar lucu-lucuan. Tapi ada yang terhibur di situ. Atau mungkin sesimpel orang juga sudah tahu tapi ternyata begini toh cara buatnya. Contoh kecil ada yang menarik nih Mas Rian, Bro Bisri. Bikin telur rebus tapi isinya setengah matang. Tahu nggak aku belajarnya dari mana? Dari Instagram. Betul. Kan suka makan telur rebus kan. Jadi pengen deh sekali-kali bikin telur rebus setengah matang terus pakein lada kan enak tuh. Nah jadi bikinlah, nggak pernah berhasil tuh. Ternyata ada orang bikin di Instagram gimana cara bikin telur rebus setengah matang. Coba lah ikutin caranya, berhasil sampai sekarang. Artinya mungkin dia ngapain sih bikin konten telur rebus kan gitu. Iya betul. Ternyata gue suka banget. Thank you untuk yang bikin konten itu. Ya, thank you banget. Jadi saya jadi bisa bikin telur rebus setengah matang gitu ya. Dan kayaknya simpel sederhana tapi nggak semua orang bisa. Betul. Gitu. Simpel itu dan itu orang-orang yang tertarik dengan hal itu kan bisa mendatangkan traffic ya. Gitu ya. Betul. Nah, kemudian bisa di monetize. Mungkin tadi awalnya dia bikin konten bikin telur rebus. Kemudian bikin konten apa? Kemudian nanti dia di-endorse alat masak kan bisa juga tuh. Betul. Gitu. Betul. Luar biasa. Saya jadi itu tuh. Saya jadi teringat nih Mas Rian dan Coach Samsul jadi teringat malam-malam bingung mau makan apa gitu karena ada nasi doang. Nah, dia tinggal buka sosmed resep nasi goreng. Nah, yang paling mudah gitu karena modal cabe sama terasi. Betul. Nah, ngeliatin ibu-ibu masak. Dan itu kayaknya kan kalau kita pikir-pikir kalau ibu-ibu kita zaman dulu ya mikir lu ngapain sih digituin di videoin? Itu malu nanya gua aja kali. Nah, sekarang kan ibu juga udah almarhumah gimana nanyanya tinggal nanya sosmed kan. Betul. Jadi memang bisa dimonetisasi. Dan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Saya ambil contoh satu lagi Mas Rian Bro Bisri. Istri saya nih. Dia
aku kan paksa-paksa bikin lah konten YouTube, bikin lah gitu kan. Karena di rumah kan ya kan belajar dari beliau ini, perlengkapan semua ada kan gitu ya. Mau lampu ada, mau kamera ada gitu ya. Masa cuman dianggurin aku sendiri yang bikin gitu. Dia bikin lah konten masak. Ngapain sih Bunda bikin gini, kata dia. Udah bikin aja, pokoknya bikin aja. Dan dia emes ketika ternyata tembus 100 pertama. Tembus 100 view pertama. Kok banyak ya yang nonton? Iya. Ternyata banyak yang nonton. Kadang-kadang kan orang cuma menikmati sambil santai-santai menikmati cara masakan gitu ya. Betul. Kalau istri saya juga suka tuh nonton bagaimana kehidupan kakek nenek ada ini orang tua di Azerbaijan yang cuman kontennya mereka nanam, kemudian nanti dipanen, kemudian mereka potong-potong, dimasak, dimakan, itu doang. Tapi ribuan yang nonton. Nah itu level of people. So kalau kita lihat, mungkin menurut kita simpel tadi yang Mas Rian sampaikan, mungkin menurut kita sederhana sekali, tapi ternyata itu dinikmati oleh banyak orang, dibutuhkan oleh banyak orang, dan dia mendatangkan traffic. Nah, gitu ya Mas Rian ya. Betul. Traffic. Jadi memang aku sedikit nambahin ya. Tadi yang small win tadi gitu ya. Kadang-kadang tuh ketika apa yang nggak kita pikirkan terjadi gitu ya tadi, misalkan 100 view pertama, itu secara nggak sadar tuh langsung tuh numbuhin. Betul. Ternyata ada gitu. Nah, kadang-kadang ada juga gini. Ide kontennya apa ya? Untuk mulai gitu. Betul. Nah, ketika konten pertama kita, konten kedua kita muncul, mungkin teman-teman juga podcast nih ngerasain. Betul. Ternyata ada komentar. Betul. Ada yang nanya. Itu bisa kita jadiin ide konten kita selanjutnya. Benar bisa elaborasi lah istilahnya, bahasa kerennya ya. Ada pertanyaan, kita bikinin konten. Ada yang komentar, kita bikinin konten. Ada yang nyuruh ini kita bikinin konten. Nanti akhirnya idenya itu ada datang dengan sendirinya gitu ya. Gak usah kita pikirin ini kan mesti tiap hari idenya apa gitu ya. Enggak, nanti biasanya itu akan bergulir tuh. Betul. Dan kaitannya dengan yang Mas Rian bilang tadi, level people yang tentang bisa nanti dari ide konten, dari ide itu bisa datang dari yang menyimak kita gitu ya. Nah, level people juga kalau mau ngasih ide, boleh banget nih Mas Fisri ya. Boleh banget ya, bisa banget kirim email ke kami di podcourse.id@gmail.com. Ada di sini nih tulisannya ya. podcourse.id@gmail.com, atau bisa juga via kolom komentar. Boleh. Tapi kan ada beberapa berbisri yang saya nggak mau nanti di kolom komentar kepanjangan misalnya. Saya mau cerita gitu ya. Kapan lagi bisa dengerin Mas Rian nih? Nah, kalau mau kita undang lagi Mas Rian, silakan. Silakan level people. Jualan banget ya gue. Silakan banget level people. Tulis pertanyaan kah itu bentuknya, sharing kah itu bentuknya, atau mungkin masukan-masukan yang bisa kemudian kita jadikan pengembangan kita di podcast Indonesia ini. Ya. Betul sekali. Nah, lanjut, Profesor. Nah, masuk kemana lagi kita ya? Saya mau ada cerita sedikit. Boleh. Jadi gini, ada beberapa orang yang memang terlalu istilahnya tadi mikirin ujungnya gimana gitu. Betul. Tapi beberapa pengalaman saya, jadi pertama tuh saya beberapa kali ada sesi untuk teman-teman yang memang mulai ngonten gitu. Bahkan semangatnya mereka tuh waktu itu ada yang cerita. Jadi ini bukan langsung ngomongin tentang monetize. Ketika mereka buat konten yang ternyata bermanfaat gitu untuk untuk audiensnya. Terus ada yang cerita, wah bang, ini saya kepake banget gitu ya. Wah mas, ini saya jadi bisa. Kadang-kadang itu jadi sesuatu yang membuat kita happy gitu. Artinya bukan cuma sekedar duit, tapi ada yang tertolong, ada yang terbantu gitu ya. Nah biasanya gitu ya, banyak orang yang akhirnya jadi tambah semangat tuh. Jadi nggak melulu tentang duit gitu ya. Part of kita ngomongin sama jariah lah, jariah ilmu, jariah informasi gitu ya. Nah itu juga sering terjadi Mas Samsul. Betul. Gitu ya. Jadi memang untuk lingkup yang lebih besar mungkin jangan cuma ngomongin duitnya dulu. Ada nggak kebermanfaatan yang mungkin ketika kita bikin konten ternyata bermanfaat gitu. Betul. Ternyata orang jadi bisa, ternyata orang jadi tahu, dan orang itu jadi punya benefit juga tuh dari ilmu yang kita sharing gitu ya. Itu mestinya kalau saya dengerin cerita teman-teman itu lebih mahal daripada monetize itu sendiri. Betul. Kalau saya boleh sharing ya, level people,
ini juga pengalaman Bro Misri ya. Bahkan pengalaman kita di podcast kan juga begitu ya. Betul, kita awalnya kan bikin-bikin aja. Amazed juga ketika baru posting kemudian sudah naik gitu. Amazed juga karena kadang-kadang ya, apalagi episode 1 ya kita betul. masih berantakan, masih baru belajar kita nge-podcast yang serius kayak begini gitu ya. Itu juga amazed. Tapi yang mau saya ceritain adalah Level Up People diawali dari ya udah kita sharing aja. Pasal nanti dimonetize atau enggak, ya biarlah dia berjalan. Kalau memang sudah sampai syaratnya, ya sudah bisa dapat ya kenapa tidak kita bisa membawa ini menjadi sesuatu yang lebih besar value-nya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya jadi monetize nih gitu ya, dapetin duit misalnya gitu, kan juga bisa menambah kebermanfaatan yang lebih luas. Betul. Kemudian kalau pengalaman saya sendiri, saya mungkin pernah cerita di beberapa episode yang lalu, waktu COVID Mas Rian. COVID itu saya buat sebuah event ya kayak sharing session gitu. Saya cuma sharing aja, berbagi aja Level Up People, cuman berbagi free, mereka nggak bayar gitu ya, tentang apa sih yang bisa kita lakukan. Karena kan banyak yang waktu itu yang kemudian kena layoff, kemudian ya memang perusahaannya berhenti dan seterusnya lah. Kemudian saya buatlah bagaimana kita bisa melihat kemampuan kita yang bisa kita jual. Nah, di beberapa episode yang lalu sempat saya cerita tuh, ada yang kemudian dia kan saya minta buat list tuh, buat daftar, kemudian apa daftar bisanya kita, kemudian apa yang bisa kita monetize. Indomie, dia bisa bikin Indomie, tapi kemudian Indomie itu dibuatlah topping-topping tertentu, dan alhamdulillahnya itu bisa bikin dia survive. Kan happy banget dengar cerita itu kan ya. Betul. Artinya ya pasal nanti akan ada yang datang minta kerjasama lah, itu belakangan. Bener. Bahkan Level Up People kalau menurut saya ya itu nanti aja dulu. Karena kalau kita niat itu dari awal, maka kita akan kaku sekali. Betul. Ya akan kaku banget, bener nggak? Terlalu dangkal ya. Terlalu dangkal karena fokusnya gimana caranya, sibuk dengan gimana caranya biar bisa dimonetize. Itu aja kita fokusnya. Dan energinya akan ke situ aja terus. Betul. Jadi kalau tadi balik lagi aset digitalnya adalah sosial media, orang main sosial media tuh untuk bersosialisasi, ngobrol, berinteraksi. Jadi kalau kita fokusnya jualan gitu ya, dapat duit, itu akan beda tuh. Dan orang jadi males juga tuh secara nggak sadar gitu ya. Udah kelihatan tuh intentionnya gitu. Betul. Betul yang Mas Samsul bilang. Memang kalau kita ngebangun aset diawali dengan mungkin sesuatu yang tidak langsung ujungnya monetize. Betul. Sesuatu yang bermanfaat, informatif. Lama-lama nanti ngikutin sebenarnya. Gitu. Ya anggaplah misalnya kita ngomong aset ya, kita ambil ilustrasi lain, aset lain lah. Apa? Rumah misalnya. Aset kan? Aset. Tapi kan pertanyaannya, bagaimana rumah itu bisa jadi bermanfaat kan? Bukan hanya punya rumah, bangunan rumah, kemudian ya udah setelah punya bangunannya nggak kita apa-apain kan? Benar nggak? Nah, bagaimana rumah ini bisa jadi manfaat? Oke, misalnya ya udah ditinggalin atau dikontrakin, apapun itu, tapi dia bagaimana si aset itu bisa jadi manfaat? Sama berarti kan? Dari analogi itu kalau kita bawa ke digital yang tadi Mas Rian sampaikan, ya kita punya aset nih, mau kita pakai cuman asal-asalan, cuman sekedar posting nggak jelas dan nggak ada cuman posting nggak ada arahnya gitu, atau memang kita sudah mau fokus untuk bagaimana aset ini bisa bermanfaat. Manfaat dulu berarti ya. Manfaat dulu, nanti ke depannya ya dia bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar. Betul. Jadi kalau boleh dibilang Ko Samsul dan Mas Rian, nah asetnya ini kita udah punya nih. Kayak rumah tadi misalnya. Tapi gimana caranya jadi produktif? Nah, produktifnya itu diceritain tuh, dokumentasi cerita-cerita aktivitas kita gitu ya. Salah satunya gitu ya. Ya kalau rumah ya diisi rumahnya. Ya. Dibagusin rumahnya, dikontrakin kah, dibuat dia bermanfaat. Selain mungkin saya nambahin sedikit. Selain tadi kita menceritakan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Kadang-kadang kita juga bisa istilahnya apa ya, pakai strategi ngehook orang lain gitu. Jadi gini, kita juga nggak salah ketika kita menceritakan keberhasilan orang lain. Mungkin kita ngambil teori tertentu dari buku gitu dari film, kita review dan itu memberikan value gitu ya. Intisarinya kita ceritain, kemudian kita jadikan storytelling yang orang jadi gampang paham gitu. Sekarang kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube, di Instagram banyak orang yang
kontennya tuh menceritakan intisari dari buku. Betul. Dan itu juga punya value kan. Jadi kayaknya gue nggak punya keahlian nih, nggak apa-apa. Kita cari aja kalian orang lain. Jadi apa yang kita pelajari gitu ya. Apa yang kita pelajari itu yang kita sampaikan. Itu kita ceritakan lagi. Atau kita ceritakan sebuah kasus, tapi kita ambil hikmahnya gitu. Itu kita ceritakan lagi. Jadi nggak melulu tentang diri kita kok. Tapi sesuatu itu bermanfaat nggak untuk audiens kita? Gitu. Oke, luar biasa, Bro Bisri. Betul ya. Nggak terasa ya, kita sudah belajar luar biasa banyak nih dari Mas Rian ya. Jadi banyak nih yang kita pelajari. Kayaknya simple ya, karena kita bahas apa yang sehari-hari memang sudah kita punya. Saya yakin Level Up People di sini minimal banget Anda punya YouTube yang buktinya Anda nonton ini kan. Betul. Anda punya YouTube atau punya Instagram. Kayaknya hampir nggak mungkin ya yang nonton ini nggak punya Instagram ya. Kayaknya impossible. Nggak mungkin banget ya, pasti punya sosial media. Artinya teman-teman Level Up People di sini sudah punya aset, digital aset, yang kemudian pertanyaannya mau diapain nih digital asetnya? Mau dioptimalkankah? Mau dibuat lebih bermanfaatkah? Atau memang hanya sekedar iseng-iseng daftar doang? Nah, keputusannya ada di Level Up People. Betul sekali. Oke, kalau begitu sepertinya nanti kita akan bahas lagi di episode berikutnya ya. Kita undang lagi Mas Rian. Betul. Atau kita paksa dia nggak pulang hari ini, kita langsung buat episode berikutnya gitu. Karena kita akan bahas kayaknya lebih seru Mas Rian. Kita bahas lebih teknis nih. Tapi nanti di next episode ya. Kita bahas lebih teknis supaya Level Up People juga paham. Saya sudah punya nih asetnya. So saya harus ngapain? Mulainya dari mana? Langkah-langkahnya apa saja? Kita bahas di next episode. Thank you Mas Rian. Sama-sama Bro Bisri. Sama-sama. Kita tutup Level Up People. Terima kasih banyak dan jangan lupa kalau ini bermanfaat silahkan subscribe, bagikan seluas-luasnya, mudah-mudahan manfaat ini menyebar lebih banyak. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.